Bapak masih kurang. Oke, saya tunggu ya. 1 menit ya. Oke. Masuk semua ya. Kita bisa mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para peserta yang berbahagia, apa kabar semua? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Bu. Alhamdulillah Baik, baik Bu. ya. Alhamdulillah. Sehat ya. Ya. Alhamdulillah. Sehat, Heh, Bu. ya baik. Kita mulai dulu ya dengan salah satu memimpin doa. Monggo. Ya, silahkan. Silahkan. Yang Silakan disepakati. Pak Siapa? Ketua. Mm-mm. Silahkan. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ketuanya siapa? Soalnya Pak Taufan. Pak Taufan. Mana ya Pak Taufan? Enggak, belum ada nih. Padahal orangnya kan sudah Dulu 11. Mas Purwo dulu nggak apa-apa Mas. Mm-mm. Sebelum kita mulai sesi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Ibu dan Bapak yang kami hormati, izinkan ya saya untuk share screen ya. Hari ini materi kita adalah ya overview agenda 2 Latsar. Jadi ini adalah hari pertama materi agenda 2. Kalau diurutkan dari awal, itu adalah hari yang kelima. Tapi sebagai sebuah agenda yang memiliki waktu rentang tertentu, pada hari yang kelima, 6, 7, 8, 9, itu adalah uh, sesi kita bersama-sama memperdalam agenda 2. Nah, urut yang karena 5 hari, maka kadang-kadang kami menyebutnya hari kelima itu hari pertama, gitu kan? Tapi hari pertama agenda 2. Tapi kalau nyebutnya keseluruhan berarti mulai hari ini adalah hari yang kelima. Gitu nggih Bapak Ibu ya. Kita pahami bersama itu. Nah, izin share. Ya. Tadi saya sudah menyebut agenda 2 gitu kan. Agenda 2 itu apa Bapak Ibu? Agenda 2 Nilai-nilai nih dasar. Nilai-nilai dasar berakhlak. PNS. Nilai-nilai dasar PNS. ASN Ya. berakhlak. Betul, betul. Baik. Sebelumnya izinkan tadi Mas Hairul, Pak Hairul, ketua kita, sudah memperkenalkan diri saya ya secara lisan. Ini Bapak Ibu bisa mencermati tadi yang disampaikan itu sama kok dengan yang saya tayangkan ini. Tapi di sini plus ada foto anak-anak saya dan suami tentunya. Nah, ini
panggil saja Ibu Nurul gitu. Eh, Lahir di Pontianak. Mm-mm. Tadi sudah disampaikan ini jabatan, pangkat, rumah di ini nomor HP. Oke, baik. Bapak Ibu, cukup perkenalan dari saya. Cukup nggak Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Sampun, Bu. Ya Terima ampun, nggih. Nggih. Nah, skenario pembelajaran kita hari ini, bagaimana Bapak Ibu? Skenario kita ini aja, gampang. Udah dibuka. Bu Nurul udah kenalan. Nanti gantian Anda yang memperkenalkan diri. Karena ini pertemuan kita, saya dan peserta, yaitu di kelompok 4 di agenda 2 hari pertama. Jadi saya belum kenal gitu loh. Nah, selanjutnya nanti saya akan mereview pengalaman dan pemahaman materi agenda 2. Pada apa Bapak Ibu? Pada MOOC. Karena materi agenda 2 ini sudah pernah Ibu Bapak pelajari di MOOC. MOOC itu apa? Apa Bapak Ibu? Masif, ya, open atau online, open course. Apa Bapak Ibu? Course. Masif, Masif, mm-mm, online, online, open open course. course ya. Jadi pelatihan yang diselenggarakan untuk orang banyak masif, kemudian online dan open terbuka begitu. Nggih. Alhamdulillah Anda merupakan bagian yang sudah mengikuti. Anda ngikutinya tanggal berapa dulu? Tanggal berapa? 16 sampai 26 Juni. sampai 20 Juni. 26 Juni. Hah? Berapa? 16 sampai 26 Juni. Iya. Ya, itu. Anda sudah ikut kan? Sudah selesai kan ikutnya? Nah, nanti kita akan ngecek pemahaman itu, oke? Karena pelatihan kita ini blended, Bapak Ibu. Jadi Anda secara mandiri, asinkronus, itu kan asinkronus. Anda mengunduh PDF, nonton video micro learning, Anda mengerjakan soal di situ kan. Nah, udah. Nah, lanjut sekarang kita pada sesi e-learning yang berikutnya. Di sini pada kali ini langsung bertemu dengan saya tapi secara tatap maya melalui Zoom. Ini adalah e-learning sinkronus. Ya. Nanti besok di hari yang kedua, tiga, anda akan masuk pada asinkronus. Anda tidak langsung tatap maya seperti ini, gitu. Dan di sana menuntut Anda mandiri dan mampu mengelola waktu sehingga pada saatnya Anda nanti eh, dapat mengunggah tugas setiap harinya, Bapak Ibu. 5, 6, 7, 9 itu Anda akan ada tugas-tugas mengunggah sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Akan saya sampaikan ini yaitu pada pukul 23.59 ya di BLC. Selanjutnya nanti ada pemaparan keterkaitan antar agenda secara singkat, lalu pendalaman materi singkat juga, penguatan yang agak panjang nih Bapak Ibu yaitu penguatan sosialisasi tugas. Tugas Anda itu jumlahnya ada 7. 4 tugas individu, 3 tugas kelompok. Ya, 3 tugas kelompok. Semuanya ada 7. Nanti diakhiri dengan penutup. Untuk skenario kita ini ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Udah cukup jelas nggak? Kita lanjut lagi. Sekarang berkenalan dong, Ibu dan Bapak, dipersilakan. Yaitu berkenalannya ya, nama, instansi tempat kerja, dan jabatan. Kalau yang pertama sudah selesai, silahkan Anda mempersilahkan teman berikutnya dengan menyebutkan nama untuk berkenalan. Bisa dipahami dan Bapak? Bisa Ya, Ibu. Ya, Nah, Ibu. silahkan. Bisa Bu. Ya, silahkan siapa yang mengawali. Saya tulis di sini. izin Bu, saya mau Ya, mengawalinya. ya, silahkan Pak siapa? Nama Pak Sidik, Bu. Pak Sidik, silahkan. Ya, Pak Sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Waskito Pamungkas. Untuk Ya, satuan kerja saya di KUA Mojolaban, Kabupaten ya, Sukoharjo.
Untuk asalnya saya dari Sukoharjo, Ya. Terus jabatannya? Hulu ahli pertama, Bu. Ya, penghulu ahli pertama. Terima kasih, Pak Sidik. Selanjutnya Anda mempersilahkan siapa, Pak? Lanjut Mbak Nur Rohmah. Rohmah. Baik, terima kasih Mas Sidik. Perkenalkan Bu, Ya. teman-teman saya Nora Manalin aja. Aslinya dari Jepara, untuk instansinya di KUA Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Oh, Kak Jabatan butuh saya ya. pemulung Heeh. agama ahli pertama, Bu. Oke, baik. Anda aslinya Nah, Jepara, tapi Oke, dapatnya formasi pekerjaan Kak PNS ini di KUA Butuh, Sukoharjo. Baik, terima kasih Bu Nur Rohmah. Selanjutnya dipersilahkan siapa? saya persilahkan untuk Mbak Rahma. Oh, ada Rahma, ada Rohmah ya. Oke, Selamat pagi, silahkan. Bu Nurul dan juga teman-teman. Pagi Perkenalkan, mana? saya Rahma Widya Puspita. Saya asalnya dari Jogja, Bu. Kita Nice, tetanggaan, Jogja. Bu. Saya di Iya, Tiasan, Bu. Tiasan. Eh, iya, Condong Catur, Bu. Oh, Concat ya. Iya. Mm-mm. Untuk satuan kerja saya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman sebagai ahli Mm-mm. pertama pengawas jaminan produk halal, Bu. Mohon bimbingannya ya, Bu. Terima kasih. Iya. Jaminan pengawas jaminan produk halal. Pokoknya enak sekarang itu Anda sudah langsung dapat jabatan Bapak Ibu. Bagus-bagus. Teman-teman ini semua nih ada guru, penghulu, dia sudah jelas. Kenapa jelas? Sehingga Anda nanti ketika mengumpulkan apa ya kan itu kan ada jenjang ya, ahli pertama, kemudian media utama. Itu jelas karir Anda begitu loh. Dan insya Allah lah dan dapat meraih karir puncak nggih. Ah, ah. Ini Amin. amin Amin. amin ya rabbal alamin. Meskipun Amin, karir amin, itu amin. bukannya satu-satunya ukuran keberhasilan, enggak juga sih, tapi paling tidak itu dapat menjadi penanda ya indikator performan lah kita, achievement kita selama menjadi PNS gitu. Oke, ini sekedar untuk memotivasi Bapak Ibu nggih, untuk memotivasi. Selanjutnya Mbak Rahma mempersilahkan siapa? Selanjutnya Mbak Sapta, Bu. Sabda, Mbak Sabda. Oh ya, Terima kasih Mbak Rahma. Perkenalkan, nama saya Sabta Purnawati dari Jogja. Kemudian instansi saya di Man 1 Yogyakarta. Kemudian untuk jabatan guru ahli pertama, guru bimbingan dan konseling. oh ya, Terima kasih Ibu. ya Bu Sabda. Anak-anak saya di sana Bu, Oh, isinya 3 orang. Ya, ya, terima oke. kasih. Oke, terus Bu Sabda. Selanjutnya dipersilahkan siapa? Untuk Mas Purwo, saya persilahkan. Mas Terima Purwo. kasih. Ya, Terima kasih Mbak Sabta. ya, Izin Bu memperkenalkan diri. Nama ya, saya silakan. Purwo Adi Wicaksono. Mm-mm. Saya aslinya dari Kendal. Untuk Anda. instansinya di Man 1 Kota Pekalongan. Man satu Pekalongan. Ya, Jabatannya guru ahli pertama, guru sejarah. oh, iya, bagus ya. Ya, Alhamdulillah ya Allah. Oke, selanjutnya siapa Mas Purwo? Selanjutnya Mbak Tian. Mbak Iya. Oh, Tian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi Salam Bu Nurul dan warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semua. Selamat pagi Eh, semua. izin perkenalan Bu, nama saya Ya, Dian Ferdiana Hikmah. Asal saya dari Bantul, Ibu. Bantul, Bantul. Yogyakarta. Nggih. Ya, Kemudian instansi tempat kerja saya di UIN Wali Songo Semarang, Ibu. iya. Kemudian jabatannya sebagai dosen asisten ahli. Dosen asisten ahli apa? Di fakultas. Saya Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Ibu. Oke, Alhamdulillah. Nggih. Terima Mohon kasih. bimbingannya, Ibu. Nggih, terima Nggih. kasih Mbak Tian. Selanjutnya siapa? Selanjutnya Dipersilakan. saya Mm-mm. persilahkan Mbak Siti Anissa, Ibu. Ya, silakan. Mbak Siti Anissa. Baik, terima kasih Mbak Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Assalamualaikum pagi warahmatullahi Ibu wabarakatuh. dan teman-teman semua. Izin Ya, memperkenalkan diri. ya. Nama saya Siti Anissa. Mm-mm. Saya ditempatkan di MTS Negeri 3 Pati sebagai Hmm. guru Al-Quran Hadis. Ya, guru Quran hadis. Terima kasih. Sama-sama, makasih. MTS 3 Pati itu yang ada di itu ya, sebelah utara sana apa di mana? Payu Bukan apa? Bu,
yang Arah, ini arah ke Gembong. arah ke Gembong. Oke. Nggih. Ya, baik. Terima kasih, eh, Mbak Nggih. Siti Anissa. Selanjutnya dipersilahkan Ya, silahkan selanjutnya Mbak Putri Absari. Putri. Oh ini. Baik, terima kasih Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama wabarakatuh. saya Putri Apsari. Saya asalnya tuh dari Solo. Untuk tempat kerja di UIN Salatiga, Bin Salatiga. jabatan dosen asisten ahli jurusan ilmu komunikasi. Eh, komunikasi penyiaran Islam. KPI, nggih? Iya. Ya, baik. Terima kasih. Mbak Putri, dipersilahkan. Untuk Masih ada selanjutnya, 2 orang. Iya, tolong Mbak Siti Nur Suwaibah ya, Iya, untuk iya. memperkenalkan diri. Terima Mbak kasih, Putri, terima Ibu. kasih. Izin Ya, memperkenalkan diri, Ibu. Perkenalkan nama kan. saya Tinur Suwaibah. Asal saya dari Blora. Penempatan kerjanya di Karanganyar, tepatnya di MTS 5 Karanganyar. Jabatannya guru ahli pertama, guru IPA. Ya, Terima Guru kasih. IPA. Ya, sama-sama, Bu. MTS 5 itu yang di mana ya, Bu? Yang Karangmojo Oh, Karangmojo. Ya, baik. Guru IPA dari UNS dari apa? UNES. UNES, UNES, ya. Universitas Negeri Semarang. Iya, di Negeri Semarang. Apa jurusannya, Bu? Kimia. Oh, kayak saya, Bu. S1 saya Oh, kimia. Iya, S1 kimia di Universitas 11 Maret. Oke. Terima kasih, Bu Suwaiba. Selanjutnya yang terakhir siapa, Bu? Ini ada dua. kan Ini angkatan 4, kelompok 4 ya? Iya. yang belum tadi Mbak Nur Tabah. Mhm. Iya, Pak terima Ketua kasih yang belum, Mbak. Bu Siti Suwaga. Nih ada yang baru Nah, masuk nih. Ada yang baru masuk. Pak Ivan. Mohon maaf Bu, kan ada Ya, silakan yang baru masuk ini memperkenalkan diri. kendala. Perkenalkan, nama saya Taufan Maulana, Ya, itu wajahnya asli tidak Kendal. kelihatan, Pak. Wajahnya kurang itu loh, Mbak, Anda kurang naik. Nah, eh, silahkan. perkenalkan nama saya, Taufan Maulana, eh, berasal dari Kendal, Jawa Tengah, penempatan di KUA Kaliwungu Kendal, Mm-mm. Jabatan? penempatan sebagai penghulu alih pertama. Ya, Oke. baik. Terima kasih. Selanjutnya ada mempersilakan siapa nih yang belum nih? ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman dan Bu Nurul. Perkenalkan, Ya. saya Nur Tabastiansi, asalnya dari Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah mendapatkan satuan kerja di LIN 1 Banjarnegara. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih di Min 1 Banjar. Min 1 tuh yang Di ini Purwareja, Kelompok. di kelompok. Kelompok. Ya, kelompok. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri semua. Nggih, sampun nggih. Ada 11 orang Anda itu. Selanjutnya izinkan saya untuk share Bapak Ibu. Share apa Bu Nurul? Share ini file. Share file. Ini dah ini. Anda kan 21 Juli sampai 2 Oktober, nggih. Nah, sekarang Anda tuh berada di nomor 2 ini, Bapak Ibu. Ya, di nomor 2 ini. Semoga nanti ada lancar sampai dengan ya tanggal 2 Oktober ini, nggih. Dan seterusnya Anda sukses, Anda akan dilantik ya, ditetapkan menjadi PNS. Ya. Anda, ya nanti tugas-tugas Anda itu Anda unggah di namanya BLC Bapak Ibu ya. Semua tadi sudah saya cek nama Anda ada dan sudah kami kelompokkan menjadi namanya kelompok 4. Nah, untuk khusus penugasan kelompok ya, khusus penugasan kelompok kelompok itu anggota yang dipersyaratkan tuh 3 sampai 5 orang. Aduh, 3 sampai 5 ya. Anda kan itu ada yang 11 orang nih. Kelompok kelompok ini 11 orang.
Ibu 11 orang Ibu. Dah, jadikan aja dua dua kelompok ya supaya Anda ringan ya. Berarti ada satu kelompok 5 orang, satu kelompok enam orang ya. Gitu ya, nggak apa-apa lah. Ah, ah. Nggak apa-apa. Ya, satu yang satu 5 orang, yang satu 6 orang, atau yang satu 6, yang satu 5. Nanti masing-masing Anda setiap orang, meskipun itu tugas kelompok, tetap mengunggah di BLC. Gitu ya Bapak Ibu, tetap mengunggah sesuai dengan waktunya. Nah, sekarang pembagian kelompok dulu. Nah, pembagian kelompok, ini sepakati saja ya, karena akan ada kelompok 4A dan kelompok 4B. Sudah nampak di layar? Nah, kelompok 4A itu kita ambilkan 5 orang. Ini, nah ini. 5 orang ya. Mau 5 atau 6? 5, B. Nah, ini 5 orang. Yang 6 orang masuk ke kelompok 4B. Ini nama-nama kelompoknya. Siap Bapak Ibu? Seperti ini ya. Siap, Ibu. Nah, Iya, itu. Bu. Oke, Udah Bu. di, udah dibagi kelompok dan Anda sudah sepakati nama-nama itu, mengirimkan tugasnya pun pada tempatnya ya. Pada tempatnya yaitu di kelompok 4 ya, di BLC. Bentar, kita. Ini Anda biar sekalian. Oke, kadang-kadang nah ini. Ini Bapak Ibu ya, ini hanya gambaran saja. Anda itu kelompok 4. Ini kan Bapak Ibu, kelompok 4 ya, kelihatan ya ini. Saya ceklik ya. Nah, di sini Ibu. mm-mm. Anda sudah kami kelompokkan. Jangan sampai, ini Anda di kelompok 4. Jangan sampai tidak di tempatnya. Kalau tidak di tempatnya itu nggak bisa dinilai. Yang lalu di angkatan 4 itu ada di kelompok 2. Iya, kelompok 2 itu nggak bisa saya nilai lah. Di mana ya saya nyarinya juga. Tahu dia yang bersangkutan merasa telah mengumpulkan, tapi karena kami modelnya seperti ini. Oke? Nah, nama-namanya juga sudah tercatat semua di sini. Oke, nama-nama ada tuh ini, ya kan? Hmm. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, itu ya Mbak Ibu, oke? Di tempatnya. Oke, dah. Selanjutnya, ini Bapak Ibu. Dah, ini sekarang kita ke sini. Nah, aturan kita Bapak Ibu, dan ini berlaku terus. Penamaan Zoom, nomor angkatan, subkelompok, ya, nama, dan asal instansi. Oke. Kemudian selalu open kamera, kecuali yang tadi Bu siapa ya? Bu Sweba ya, ada menyampaikan, atau kalau saya tidak salah ya. Nah, itu tapi kan tidak tiap hari ya mengalami kendala. Segera cari tempat yang eh, jaringannya lancar. Bu, masalah device Bu. Ya, usahakan cari atau usahakan memperoleh device dengan cara yang apapun gitu ya. Yang penting pelaksanaan kita lancar dengan ketentuan seperti ini. Lalu bisukan ya, disilang itu kalau Anda sedang tidak berbicara di forum ya. Untuk menghindari suara-suara dari luar yang tidak
terkait dengan kegiatan kita. Kemudian Anda boleh meninggalkan Zoom, tapi jika ada keperluan mendesak dan izinnya di mana? Di chat. Ini kesepakatan kita, semoga dapat dipatuhi demi kelancaran. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, dipersilahkan ya. Kan Anda sebelum masuk ke sesi sinkronus ini, e-learning ini, sinkronus ini, Anda kan pernah memperoleh materi di MOOC, khususnya agenda 2. Anda dipersilahkan untuk menuliskan pengalaman Anda di MOOC, apa yang Anda peroleh, apa yang Anda rasakan, ya, khususnya ketika Anda mempelajari secara mandiri materi agenda 2. Respon Anda diawali dari menuliskan nama Anda dulu. Ya, menuliskan nama Anda dulu. Misalkan Sidik, Sidik titik 2, bla 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 bla. Gitu, nggih? Nah, nah, linknya ini Pak Ibu, mau saya copy. Oke, oke, oke ya. Linknya mau saya copy. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu. Sudah ada di chat. Oke. Silakan masuk dulu. Saya akan mengaktifkan slide kita. Oke. Oke. Anda kelompok 4 ya, untuk 4 ini. Oke. Siap Bapak Ibu? Saya akan start interaction. Oke, silakan. Waktu kita 3 menit saja, 10 sampai pukul 06 ya.
Oke, baik. Alhamdulillah sudah 11 orang, ya. Sudah tuh. Kok masih ada lagi? Oke, 12 Anda anggotanya 11 orang. Ya, kita cek ya. Ya, Bapak Ibu. Ternyata kata-kata belajar itu paling besar, berarti paling banyak. MOC juga gede dan lain-lain, ya. Sekarang kita cek reviewnya aja. Nah, sekarang Ibu Sapta. Yuk, kita bisa sama-sama membaca. Nah, ya, kita cek dari atas ya. Bu Nurrohmah. Nurrohmah. KUA butuh. Yang saya perlu dari MOJ khususnya pada agenda 2 adalah terkait core value ASN berakhlak, berorientasi pada pelayanan publik yang baik. Bagus, ya. Tentang core value kita, ASN berakhlak. Terus, ini siapa ya? Ini ada lagi, nih ya. Ini memperoleh nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Berakhlak itu nama ya. Al-Anda nulis berakhlak itu seperti ini atas nih, seperti Bu Nur Rahma nih. Bernya ya, berorientasi pelayanan, A-nya sendiri itu hurufnya gede, kapital-kapital, akhlaknya besar, oke? Jadi kebetulan namanya dengan apa tuntunan kita ya, khususnya dalam agama Islam ya ada kata-kata akhlak gitu kan, kata akhlak yang merujuk pada nilai dan sikap perilaku yang baik sesuai dengan tuntunan gitu ya, berakhlak dan ini dibuat sebagai akronim ternyata pas gitu loh, pas. Oke, baik. Ya, juga mereview menonton YouTube, micro learning ya. Bagus. Ya, bagus, Ibu atau Bapak. Selanjutnya Bu Sapta Purnawati, materi apa Ki? Hmm. Nah, oke, ini ada refleksi dari Bu Sapta selama MOOC, ya. Bagus, Bu. Tapi eh, mungkin di bawahnya tuh ada Bu Sapta lagi ya. Tadi ada berapa orang kok? Lebih dari 11 ya. Ya, terima kasih Bu Sapta. Selanjutnya Bu Siti Nur Suwaibah. Ya, sama nih dengan Bu Sapta, ya. Ada refleksi. Ah, ah. Baguslah katanya nih. Ada poin plus diakses kapan saja, ah, di mana saja. Selanjutnya ada siapa? Mbak Tian ya. MOC ya Gus. Ini nilai-nilai dasar ASN dan dipanjangkan nih Bapak Ibu G berakhlaknya. Oke, dan harapannya dapat diimplementasikan. Dan khususnya ini ada S-nya berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Ada S4 nih ya Ibu. Lanjutan kompeten. Oke, kompeten. Salah satu dari core value ASN, nilai core value ASN berakhlak. Lalu ya, ini refleksi terkait dengan materi yang ada pada MOOC. Tapi kadang aksesnya lama gitu kan. Ya, maklum digunakan orang banyak, Bu, Pak. Dan juga ya posisi itu menentukan kelancaran juga sih. Cari yang kuat jaringan sesuai dengan device Anda. Lalu ya ini bagaimana melaksanakan pembelajaran melalui MOOC itu kita hendaknya mandiri, dapat mengatur waktu dan bertanggung jawab. Oke, bagus. Pak Sidik. Oh, di bawah gini. Paham, belajar, menarik, menyenangkan. Oke, siap. Terima kasih. Bu Rahma. Bu Rahma. Oke. Ya, pada agenda satu ini ya. Oke. Lanjutan lagi ini bagus juga tentang nilai-nilai dasar ASN. Oke, sip. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak Ibu atas responnya melalui slide. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita pastikan dulu di MOC itu ada apa saja gitu loh Bapak Ibu. Dipastikan. Ada apa Bapak Ibu di MOOC? Ada agenda berapa? Agenda satu, terus agenda dua.
Sekarang kita di agenda berapa? Dua. Agenda 2. Dua, Bu. Nah, di agenda 2. Lalu setelah agenda 2 ada agenda berapa? Ada 3. Agenda Tiga dan 3. empat. Terus agenda 4. Agenda 5 ada nggak? Tidak ada. Nah, nggak ada. Ya, itu. Nanti mengagendakan sendiri ya. Agenda 1 itu apa namanya Bapak Ibu? Sikap perilaku bela negara. Ya. Nah, isinya apa nih? Ada 3. Anda kan sudah selesai kan dengan agenda 1? Materi dari fasilitator untuk agenda 1 sudah kan Bapak Ibu? Ini ya. Nah, Ya, Bu. Ya, di sampun sini Bu. sekaligus Bu. Anda sudah menetapkan isu. Betul Pak Ibu? Nah, isu nanti yang akan kita breakdown, ya Anda sudah breakdown juga sih, jadi kegiatan dan tahapan, dan kita akan memasukkan ya nilai-nilai ASN berakhlak yang nanti Anda aktualisasikan. Nah, itu salah satunya di samping 3 ini Bapak Ibu. Oke. Sehingga ketika saya tadi menanyakan agenda 2 yang Anda pelajari di MOOC, nah kita cek di bawah ini ada agenda 2. Apa? Yaitu nilai-nilai dasar PNS atau ASN ini. Gitu nggih. Nah, ini ada 7 yang ini terangkum dalam core value ASN yaitu apa Bapak Ibu? Berah sehingga bernya tuh ya BER ini B-nya besar, kapital, yang AKHLAK-nya besar. Karena dia merupakan nilai tersendiri, nilai masing-masing. Total ada 7 nilai ya. Lalu yang agenda 3 apa Bapak Ibu ini? Kedudukan dan peran PNS menuju Smart ASN. Di sini ada materi apa Bapak Ibu? Ada 2 secara garis besar. Ada manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN itu misalnya kan apa Bapak Ibu? Sasaran kinerja pegawai, ya. Tentang kenaikan pangkat. Tentang apa? Tentang punishment. Tentang apa lagi? Reward. Nah, tentang pengelolaan dan lain-lain itu masuk dalam manajemen ASN. Selain itu juga ada Smart ASN, penggunaan teknologi di tempat kerja. Maka nanti ini depannya itu ya digital, digital atau aplikasi-aplikasi tertentu. Anda punya apa? Kalau di guru itu ada apa Bapak Ibu? Di guru namanya Dapodik. Anda sebelumnya yang guru sudah berkecimpung di guru belum? Ah, ya. Yang di penghulu ada apa? SIM. Simkah, Bu. Nah, Simkah, Bu. SIMKah gitu-gitu ya. Yang di dosen ada apa? Di dosen. Kalau di UIN Jogja tuh ada SIA. Ada nggak dari UIN Jogja ini? Nggak ada ya. Yang Bu. dari ah ya, yang dosen Bu Putri. Bu. Mm-mm. Apa kalau di UIN Salatiga? Ya, aplikasi-aplikasi. Atau kalau yang di secara umum ada Ekin, apa Bapak Ibu yang di BKN itu loh. Iya, Iya, Ekin. Kinerja, Bikin Bu. BKN Ekin ya kan? kerja. G My ke- ASN. My ASN betul. Ada lagi yang untuk tata persuratan ada apa Pak Ibu? Sri Sri Kandi. Sri Kandi. Itu Smart ASN. Nah, nanti pemilahan isu Anda nanti Anda kategorikan apakah masuk manajemen ASN ataupun Smart ASN. Itu kan? Itu. Dan itu nanti lalu agenda 4 ada habituasi. Ya, habituasi itu apa, Bapak Ibu? Habituasi itu pembiasaan, di dalamnya itu ada sekaligus aktualisasi. Aktualisasi apa? Ya, mengaktualkan. Aktual itu melaksanakan apa yang menjadi rencana Anda dalam matrik pengembangan atau apa implementasi nilai-nilai sesuai dengan ASN berakhlak pada kegiatan yang sudah Bapak Ibu rancang. Lalu Anda buatkanlah Anda akhirnya membuat laporan sebelumnya itu rancangan itu Anda aktualisasikan. Harapannya kalau udah aktual dalam rentang waktu 40 hari berikutnya itu harapannya menjadi habit. Menjadi apa Bapak Ibu? Pembiasaan.
saat Saat. harapannya. Nah, itulah di agenda 4 sehingga kalau sudah ikut latsar ya, latsar ASN berakhlak seharusnya itu sudah selesai dengan masalah-masalah etika, moral itu udah sebenarnya. Tapi tapi Bapak Ibu, ya ini kita harus terus berikhtiar masing-masing Anda dan lingkungan juga harus memberikan dukungan support ya, support system. Oke, itu Bapak Ibu nama-nama agenda dan agenda ini harus mulai dari agenda 1, 2, 3, 4. Anda sekarang berada di hampir tengah-tengah gitu loh. Nah, oke, karena Anda baru hari yang kelima dari total sampai dengan nanti di bulan ini bulan apa? Ini sampai bulan Oktober. Oke, sampai bulan apa Bapak Ibu? Oktober, Oktober, Ibu. Ibu. Oktober. Mm-mm. Masih panjang, oke? Insya Allah lancar semua. Baik, Bapak Ibu, itu eh, apa kelanjutan dari apa yang tadi Anda tuliskan pada slide sehingga kami perlu menampilkan slide ini untuk bersama-sama kita pastikan apa sih yang kita pelajari. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami akan masuk pada sesi apersepsi yang kedua. Ya, setelah Anda memahami bahwa oh tentang nilai-nilai ASN toh, oh berakhlak toh. Oh, berakhlak itu apa, Bapak Ibu? Ulangi nih. Berakhlak apa? Ya, ber. Orientasi Berorientasi Pelayanan, Pelayanan. A. Akuntabel, akuntabel, Terus Kompeten, A. kompeten, L. harmonis, 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 Harmonis. L. loyal, 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 Terus adaptif, adaptif, dan kolaboratif. kolaboratif, kolaboratif. Bagus. kolaboratif. Ya, bagus ya, Bapak Ibu. Sekarang di chat itu ada link Google Form. Silahkan Anda isi. Ya, silahkan Anda klik lalu Anda isi jawaban. Ya, yang sesuai. Silahkan waktunya 5 menit. Hmm, Oke, silahkan. Oke. Nah, kita nanti sambil ada yang ngerjakan, kita mau pakai istirahat apa kita langsung? Kalau langsung kita selesai pukul 11. Langsung, Ibu. Langsung aja ya. Benar-benar. 11 masih setengah jam lebih lumayan. Oke.
Hmm. Share, ya. Oke. Berapa orang nih yang selesai nih? Oh, 9. Wah, cepat sekali. 9. Wow, 9 dan 10 nilainya. Luar biasa. Sudah 11 orang nih. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan cek nilainya tuh rata-ratanya 9,64. Nilai tengah 10, rank 9 sampai 10. Luar biasa. Yuk, Anda kirimkan anu dong. Kirimkan apa Bapak Ibu? Reaction ya. Anda kirimkan reaction. Nanti Anda kirimkan. Eh, kita cek. Tidak ada keraguan-raguan. Ah, Laroy Bafi, ini Bapak Ibu lihat, semua 11 orang menjawab tepat untuk berorientasi pelayanan. Apa itu berorientasi pelayanan? Prinsip utamanya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Oke. Distraktor, pengecoh yang lain nggak kepake, Bapak Ibu. Oke, nggak ada yang milih. Berikutnya, berikutnya, seorang PNS yang akuntabel ditunjukkan dengan perilaku, ternyata semua sepakat, Bapak Ibu. Jawabannya adalah ini. Melaksanakan ini akuntabel ya. Akuntabel itu artinya apa, Bapak Ibu? Transparan, bertanggung jawab itu akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Oke. Ini juga semuanya mutlak nih, 11 orang nih, 100%. Loyalitas seorang PNS terhadap bangsa dan negara diwujudkan melalui perilaku. Ya, jadi kalau ada loyal itu ya terkait dengan apa namanya nasionalisme, Bapak Ibu. Kalau Anda cek nanti di kata kuncinya. Ya, nasionalisme itu apa, Bapak Ibu? Antara lain yaitu terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan apa ya setia kepada negara kita NKRI. Nggih. Lalu bagaimana seorang PNS menunjukkan nilai kompeten? Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi selalu mau belajar. Ya, bagus. Di sini, nah ini ada berapa orang nih ya? Ada 4 orang ke sini nih milihnya nih. Indikator perilaku harmonis dalam lingkungan kerja PNS adalah, ya, kita lihat yang warna hijau ini merupakan kunci, tapi yang abu-abu ini ada yang milih Bapak Ibu. Ini ketidak apa ya, yang membuat opsi ini bukan menjadi kunci itu apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu?
atasan. Hah? Hubungan baik. Atasan. Hubungan Eh, baik. Harmonis tidak hanya dengan atasan dan rekan kerja, tapi karena ASN di bagian pelayanan juga harmonis dengan masyarakat. Oh gitu, gitu Bu Sabta. Yang lain juga sepakat seperti itu bahwa kita harmonis itu kepada siapapun. Harus Itu nggih Bapak harmonis Ibu. ke Oke, siapa saja. sepakat. Oke ya. Ah, ah. Kita mute all dulu. Ya, nanti kalau mau buka-buka ya, tapi yang tadi ada suara itu. Oke, kepada semua. Lalu berikutnya, mengapa nilai adaptif itu penting bagi seorang PNS? Ini semuanya sepakat ya Bapak Ibu ya, no doubt iki. Tidak ada keraguan-keraguan semua. Lalu perwujudan nilai kolaboratif dalam pekerjaan sehari-hari seorang PNS adalah kolaboratif, sepakat, G, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Oke. Lalu akronim berakhlak ini tujuan peresmiannya apa nih? Akronim berakhlak sebagai panduan perilaku bagi seluruh ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Oke. Panduan perilaku Anda adalah ini, nilai-nilai ASN ini. Dan ada regulasinya, permenpannya Bapak Ibu ya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Reformasi Birokrasi. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks, nilai ASN berakhlak semua sepakat sebagai pondasi budaya kerja ASN yang profesional dan berintegritas. Berikutnya, tinggal satu nomor. Apa dampak positif utama dari penerapan nilai berakhlak secara konsisten oleh seluruh ASN? Semua sepakat, Bapak Ibu. Terciptanya birokrasi yang lebih profesional, berintegritas, dan melayani. Karena hakikatnya Anda itu, saya juga, semua kita semua ASN, hakikatnya apa Bapak Ibu? Pelayan Publik. publik. Pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat, pelayan publik kita. Selain itu adalah salah satu dari fungsi ASN. Fungsi yang lain apa Bapak Ibu? Kan ada tiga. Yang lain adalah pelaksana kebijakan publik. Anda pelaksana, maka ya laksanakan tugas Anda sesuai dengan tusi. Ada urian tugas jabatan bagi setiap jenis jabatan sesuai dengan jenjangnya. Anda penghulu ahli pertama, tugasnya apa? Apa penghulu pertama sudah menikahkan Bapak Ibu? Ini penghulu? Belum bisa, Bu. Nah, belum kan? Nah, nanti pada jenjang berikutnya nanti baru diberikan tusi tugas fungsi itu. Ada masing-masing itu berbeda-beda. Maka bagaimana supaya kita tahu itu? Belajar, pelajari ya aturan ketetapan tentang ya tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenjang jabatan. Saya dulu waktu masih ya kenaikan pangkat itu berdasarkan pencapaian angka kredit, saya tuh belajar tentang regulasi yang mengatur angka kredit bagi Widya Iswara. Ya, saya zaman itu kan nggak secanggih sekarang. Sekarang kan HP juga bagus dan enak ya. Wah, isinya juga besar. Nah, kan saya kan tahun 2006. Nah, saya gimana Bapak Ibu? Saya memotokopi tiga, jadi tiga rangkap. Satu saya taruh di dalam tas, satu saya taruh di kantor, saya taruh di rumah. Pekerjaan apapun saya yang terkait yang itu saya laksanakan sebagai tugas di kantor, saya cek mana yang bisa untuk diajukan sebagai angka kredit. Permintaan bukti dukungnya apa? Oh, laporan. Ya, saya buat laporan. Jadi begitu kegiatan saya buat, oh laporan. Apalagi, oh sertifikat, gitu kan. Nah, pokoknya seperti itu. Sehingga oleh tim penilai dapat memperoleh nilai. Karena ketika itu di Widya Iswara, kalau salah satu tidak memenuhi, meskipun kegiatan itu ada, tapi tidak semua bukti dukung memenuhi, maka ditolak. Jadi sifatnya tidak ada nilai tengah-tengah gitu loh. Tidak ada nilai kalau itu total maksimalnya 4, nggak ada nilai 2. Pokoknya di 4 atau 0 gitu. Sama juga dengan Anda sekarang.
Bagaimana Anda menjadi ASN yang secara apa? Secara sesuai dengan ini menurut apa ukuran itu Anda dipandang sebagai ASN yang profesional. Apa itu? Ya, Anda menjadi pelayan yang baik, yang memuaskan kepada user ya, kepada pelanggan Anda di sisi dari pandangan masyarakat. Yang berikutnya adalah Anda Anda ini memiliki hasil penilaian yang baik SKP ya dari pimpinan. Eh, yang itu nanti kalau sangat baik maka 150% dari minimal pada jenjang kalau di pertama itu adalah 12,5 ditambah 6,75 kan Bapak Ibu 12,5 tambah 6,75 kalau Anda dapatnya itu maka Anda nanti akan cepat naik Bapak Ibu sehingga Anda akan menabung 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 kan begitu. Kalau Anda baik berarti per tahunnya hanya 12,5 12,5 12,5 berapa tahun Bapak Ibu untuk mencapai jenjang di atasnya yang minimal itu bisa 100 atau 150. Anda tinggal bagi aja dengan kalau Anda itu adalah predikatnya baik yaitu pada aksi pertama 12,5. Anda bagi misalkan 100 ya, ya dari pertama 3A ke 3B misalkan aja 100 supaya mudah. 100 dibagi 12,5 berapa? 8 tahun kan Bapak Ibu? 8 tahun. Nah, beda kalau Anda mendapatkannya 150%. Maka Anda kan bisa 6 tahun naik. Naik. Apalagi nanti bagi yang belum S2 Anda bisa itu ya. Oke, Bapak Ibu, demikian. Alhamdulillah sudah selesai nih Bapak Ibu yang terkait dengan pembahasan kita. Ya salah satu tadi saya agak lebih panjang di profesional. Profesional ya, Anda berarti memiliki kemampuan-kemampuan dan keterampilan, integritas Anda memiliki sikap yang baik ya sesuai dengan ASN berakhlak dan Anda melayani itu juga pelayanan yang prima. Masalah melayani ini adalah apa ya Bapak Ibu? Tindakan yang Anda lakukan ini jika Anda mau Anda memiliki motivasi ada semangat Insya Allah Anda akan melayani dengan sebaik-baiknya percuma Anda sikapnya baik ya untuk Anda aja nih baik saya itu ramah tapi tidak pernah S4 tadi itu loh enggak gitu nah itu berarti tidak terimplementasi sesuai dengan fungsi Anda salah satunya sebagai pelayan masyarakat itu fungsi yang kedua ya fungsi yang ketiga apa Bapak Ibu fungsi Anda sebagai Perekat dan pemersatu bangsa. perekat dan pemersatu bangsa alias Anda memiliki kompetensi kultural. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita lanjut pada yang berikutnya. Apa itu Bapak Ibu? Kita cek lagi. 10.3. Ya. Nah, ini Alhamdulillah pelatihan Anda itu loh Bapak Ibu. Nampak kan? Untuk agenda 2 hari 5, 6, 7, 8, 9 secara agenda 2 ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hari ini sinkronus. Hari pertama. Ya. Nah, ada juga asinkronus. Hari kedua asinkronus. Tidak ada Zoom kayak gini Bapak Ibu. Tapi ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, hari keempat nanti campuran sinkronus dan asinkronus. Hari keempat ada free, nggak ada tugas. Individu maupun kelompok nggak ada. Tapi hari yang kelima nanti, hari yang keempat itu sinkronus saja ya, sinkronus saja 9JP. Hari yang kelima Anda asing dan sinkronus ya. Nanti di hari kelima akan ada tugas individu. Tugasnya apa Bapak Ibu? Ya, membuat learning journal. Jadi hari pertama individu learning journal, hari kedua adalah learning journal individunya, hari ketiga Anda akan mengisi matrik. Nanti rincian akan kami sampaikan ya. Oke, udah ini turunkan dulu. Sekarang kita akan ke tugas saja ya Bapak Ibu, nggih? Ke tugas saja. Tugasnya seperti apa gitu kan? Tugas Anda, saya akan memaparkan LK-nya seperti apa. Ya. Oke.
Tugas individu hari pertama. Semuanya diunggah di BLC kita. BLC itu apa Bapak Ibu? BDK Semarang Learning Center. BLC. Baik tugas individu maupun tugas kelompok. Oh iya. Dengan penamaan rename, penamaan kan ada rename. Kan tugas kelompok kan bukan awalnya kan tidak ada atau tapi kan di-share toh, jadi ada rename. Dengan ketentuan nomor kelompok, nomor kelompok 4A atau 4B, tadi sudah tentukan, 4A atau 4B, underscore, underscore, nomor angkatan, nomor angkatan, detik 16 semua toh, underscore nama, underscore tugas. Kalau tugasnya apa? Ya, tugas individu H1. Gitu ya. Tugas individu H1. Dah. Tugas hari pertama ini apa Bapak Ibu? Untuk individu, Anda merekam suara asli Anda sendiri selama maksimal 3 menit. Kalau lebih dari 3 menit, maka akan dikurangi nilainya. Maksimal 3 menit. Isinya apa? Untuk sinkronus hari pertama, ini sesuai dengan perintah nomor 1. Anda cerita pengalaman Anda saat MOC. Yang isinya agenda 2 loh ya. Ya. Pengalaman pembelajaran saat MOOC, saat agenda 2, dan sinkronus hari pertama nih dengan saya. Isinya apa untuk sinkronus hari pertama ini? Substansi, proses, substansi dan proses, serta refleksi perasaan. Anda senang, Anda mau menerapkan, atau apalah, pokoknya refleksi perasaan. Termasuk juga pengalaman ketika MOC itu ya sama, substansi, proses, dan perasaan. MOOC itu yang Anda peroleh materinya apa? Filenya apa PDF? Oh, video microlearning. Oh, di sana apa ya? Misalkan ada kuis di akhir. Manfaatnya fleksibel, senang gitu ya. Fleksibel, kok senang? Fleksibel harus disiplin dan berikutnya refleksinya apa gitu ya. Itu harus kompak dalam waktu 3 menit Bapak Ibu. Hmm. Diunggah pada hari yang pertama. Hari pertama itu kapan? Hari ini. Hari kelima ini adalah hari yang pertama. Itu tugas individu hari pertama. Sekarang tugas kelompok hari pertama. Nih, tugas kelompok hari pertama. Apa Bapak Ibu? Anda tugas kelompok ini ngerjakan ya, membuat video. Videonya kriterianya apa? Kriterianya itu ya, di dalamnya itu ada tokoh yang Anda sepakati untuk diangkat menjadi model ya, profil model. Yang mana dalam video itu harus menggambarkan kerjasama semua anggota. Ada ulasan setiap anggota kelompok mengenai tokoh tersebut. Ulasan ini sesuai dengan gambar loh ya. Heeh. Ulasannya sesuai dengan gambar. Untuk memperjelas, boleh Anda kasih informasi, katalah, dikit lah, kata kunci gitu. Ya, Bapak Ibu. Durasi maksimal 5 menit diunggah di YouTube. Dan video di YouTube ini boleh Anda setting public ataupun tidak public. Public ataupun unpublic, dipersilahkan. Jangan lupa Anda buat tagar. Tagar gitu, tagar gitu. Latsar BDK Semarang 2025. Batas akhir pengumpulan, ya hari ini Bapak Ibu malam nih, 23.59 dengan kriteria penilaian, substansi, kerjasama dan kekompakan kelompok, dan estetika video. Bu, susah Bu estetika karena ini beda-beda. Ya itulah seninya. Di situ bahkan ada apa? Ada ya gurauan semakin apa jelek gitu, semakin tidak sama frekuensi gitu ketok. Kelihatan banget kalau itu adalah
kerjasama kan malah plural itu malah enggak. Oke, itu Bapak Ibu dan kerjasama itu ditunjukkan juga dengan di awal slide secara cepat berapa detik Anda menampilkan nama kelompok. Ya, cukup Bapak Ibu untuk penjelasan tugas agenda 2 hari yang kedua kelompok. Cukup ya? Oke. Selanjutnya, oh belum saya serbo Bapak Ibu. Oke, ini tugasnya ya. Ya, 1 menit saya minta untuk mencermati dulu. Oke, ya maksimal 5 menit. Beberapa tokoh sudah diangkat. Ada Menteri Agama kita yang sekarang, ada pernah juga Pak Erick Thohir, ada juga siapa? Habibie, Muhammad Hatta, bahkan ada Kiai Pondoknya. Ya, ini lingkupnya bebas Bapak Ibu ya, terserah. Mau tokoh nasional, tokoh mana. Yang penting Anda yakin beliau itu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Oke. Cukup ini penjelasannya hari pertama kelompok. Selanjutnya adalah hari yang kedua individu. Nah, ini. Oke. Apa Bapak Ibu hari yang kedua ini? Pengalaman Anda asinkronus hari kedua. Hati-hati di sini. Untuk asinkronus itu, kan di hari kedua, Anda ceritanya apa? Kan bisa ada 3 kegiatan. Anda belajar mempelajari apa? Ya, tahu, Bapak Ibu. Ya, mempelajari nilai-nilai ASN berakhlak. Yang kedua, Anda mengerjakan tugas individu, kan? Kan ada tugas individu tuh. Dan juga ada tugas kelompok. Ingat Bapak Ibu, penamaan pada jadwal, kalau hari ini tuh tertulis berorientasi pelayanan dan akuntabel, itu jadwal Bu, Pak. Apa? Tulisan di situ. Tapi untuk isi materi kita tuh menyeluruh, nggih. Menyeluruh tidak hanya 2 nilai itu. Begitu ya? Gitu ya Bapak Ibu? Mm-mm. Sehingga asinkronus Anda ini pada hari yang kedua silahkan Anda membahas 3 hal ini tadi. Anda belajar apa dengan cara gimana, lalu penyelesaian tugas individu dan penyelesaian tugas kelompok. Ingat, di setiap ini selalu ada substansi, proses, dan refleksi. Refleksi ketika tugas individu, ketika Anda belajar itu, dan juga belajar mandiri tadi ya. Dan satu lagi ketika mengerjakan tugas kelompok, refleksi apa? Ya, refleksi terkait nilai-nilai apa yang Anda kembangkan ketika misal mengerjakan tugas kelompok. Apa? Yaitu ketika Anda melaksanakan kegiatan bench, nanti kelompoknya adalah Anda benchmarking. Ya. Anda akan ini apa belajar dari organisasi instansi yang kesepakatan kelompok Anda merupakan organisasi yang layak untuk di apa Anda belajar di sana ya. Benchmarking ternyata apa Bapak Ibu? Benchmarking. Anda eh, ini belajar patok itu sudah sesuai dengan standar lah gitu. Jadi Anda mm, belajar di sana untuk kalau kita itu namanya studi tiru ya, studi tiru ke sana. Misalkan Anda sudah menetapkan itu nilai apa refleksi yang Anda kembangkan, misalkan Anda kerjasama ketika mengumpulkan bahan-bahan, nah, itu kan kolaboratif. Terus Anda berusaha untuk mengerjakan sebaik-baiknya sehingga nanti berhasil nih. Nah, kami begini-begini, nah, kan itu kompeten gitu loh, Bapak Ibu. Itu. Oke, ya. Silahkan. Nanti bentuknya adalah rekaman MP3. Anda cukup mempaste pada tempat yang sudah disediakan. Ya, ini adalah tugas apa individu hari yang kedua.
Maksimal 3 menit sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, selanjutnya adalah tugas hari yang kedua kelompok. Tugasnya apa? Nih, tugasnya benchmarking yang tadi saya cerita, Bapak Ibu. Pilih lokus ya tingkat apapun. Anda tidak perlu ke sana ya, tidak perlu repot-repot ya, Bapak Ibu ya. Pergi ke Jakarta, pergi ke Surabaya, ke Jogja ya. Anda carilah instansi yang berdasarkan informasi bahwa yang bersangkutan itu layak untuk Anda eh, studi tiru. Yang terkait dengan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak. Boleh perusahaan swasta, Bapak Ibu, BUMN tuh PT KAI, ya contohnya kemarin. Ada Gojek tuh, swasta. Ada lagi Damkar. Damkar Jakarta pernah, Damkar Surabaya pernah. Pernah kantor Kementerian Agama Kabupaten ini kantor Kementerian Agama Kabupaten ini apa kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Nah, pernah. Udah yang di Jogja Kanwilnya Kanwil Kementerian Agama DIY. Boleh apa Kap Bantul yang telah meraih WBK, ya. BDK Semarang, WBK, Balai Litbang Agama Semarang juga pernah. Ya pokoknya sepakati saja yang itu yang penting apa? Mudahlah Anda memperolehnya, data-data melalui internet, telepon, boleh nanti kalau sudah memiliki CP ya, kontak person, Anda boleh video call. Itu sebagai sumbernya. Nah, nanti ini kan dalam bentuk PDF. Ada formatnya Bapak Ibu. Yang memuat apa? Paling tidak A, B, C, D. D-nya apa Bapak Ibu? Karena Anda kan ada sumbernya toh, internetnya ada tulis alamat webnya. Thread gitu ada copy, thread diakses tanggal besok tanggal 28. Karena Anda hari yang kedua untuk angkatan 6, 16 ini hari yang kedua Anda tuh tidak hari Sabtu. Hari kedua Anda tuh Senin. Angkatan maaf, periode 2 yang kemarin itu yang sebelum Anda itu dia hari keduanya tuh hari Sabtu Bapak Ibu. Jadi ini Anda nasib baik lah hari Sabtu besok Anda free tidak masuk dalam hitungan hari. Oke? Formatnya paling tidak itu meliputi ini tadi sudah saya sampaikan tentang sumber ya. Kalau itu sumbernya Anda video call ya Anda eh, apa Anda pastekan gambar sedang atau screenshot sedang video call. Pertama, profil lokus atau objek. Namanya, tempatnya, sejarahnya kalau ada, kalau itu ya kan lembaga mesti ada visi dan misi atau nilai-nilai organisasi itu disampaikan ya. Lalu di bawahnya ya silahkan Anda tulis nilai-nilai berakhlak apa saja yang diterapkan dan tentunya implementasi dari pelaksanaan tugas atau operasional dari objek BM Anda ya, lokus BM Anda. Berikutnya bagian C adalah hikmah pembelajaran atau kesimpulan yang diperoleh dari hasil BM tersebut. Laporan dibuat 3 lembar PDF kertas A4, huruf-hurufnya harus dipatuhi ya, dan spasi dan dokumennya ya namanya. Karena sudah kami tetapkan pada settingan filenya harus PDF. Ya, harus PDF. Kenapa? PDF itu kecil. Syukur-syukur Anda kompres lagi Bapak Ibu. Tapi kan tidak sakit nih dikompres. Ya dikompres supaya lebih kecil karena kalau kecil-kecil itu nanti tidak memberatkan BLC kita. Oke. Untuk margin uh, sekecil-kecilnya sehingga Anda bisa dalam 3 lembar itu memasukkan A, B, C, D. Deh, ini tugas kelompok hari yang kedua. Sekarang tugas hari yang ketiga, tugas individu. Berbeda dengan hari pertama dan hari kedua, yang mana Anda diminta untuk membuat learning journal, ya. Pada tugas individu hari yang ketiga, Anda diminta untuk mengisi matrik. Matrik apa? Ini persiapan Anda di agenda 4.
Ya. Dan ini terkait dengan di agenda 1 ketika Anda sudah menetapkan isu. Bu, isu saya belum mantap, Bu. Saya konsultasi lagi dengan mentor. Mentor itu pimpinan atau yang ditunjuk oleh pimpinan untuk membimbing Anda namanya mentor. Bu, saya itu ada yang baru lagi isu saya. Boleh pakai yang paling baru, paling update isunya ya. Jangan lupa data nama, jabatan, tempat tugas, angkatan kelompok Anda isi, ya. Anda isi supaya saya tahu. Oh iya, itu. Untuk contoh ini nomor 1 setelah Anda baca, boleh Anda hapus, Anda ngisinya ya di nomor 1 ini. Ciri-ciri isu yang baik itu memuat ya memuat kalimat negatif. Itu sudah disampaikan ketika Anda di agenda 1. Untuk kegiatan dan tahapan ya, Anda kalau sudah membuat tapi pastikan diawali dengan kata kerja aktif me atau ber. Di sini mengandung secara implisit bahwa subjeknya adalah saya. Saya itu siapa? Anda peserta latsar. Siapa yang nanti melaksanakan? Ya Anda, bukan orang lain. Ya, oke. Sehingga pemaknaan keterkaitan nilai-nilai berakhlaknya pun itu merujuk pada apa yang akan diterapkan oleh diri Anda. Anda merujuknya kemana Bapak Ibu pemaknaan ini? Pada tahapan. Sehingga kalau tahapannya contoh di sini ada 2, ada sampai B ya, berarti minimal pemaknaannya ada 2, minimal. Tapi kalau 1 itu berarti tidak tepat. Minimal yang 1 adalah untuk yang di A, yang satunya lagi untuk yang di B. Ketika di A, nilai yang terkait itu lebih dari 1, silahkan. Itu ya Pak Ibu. Bisa dipahami untuk contoh untuk pengisian pemaknaan keterkaitan nilai Bapak Ibu. Anda merujuk pada tahapan ya. Misal Anda di tahapan sudah ingin ya dengan ramah, misalkan dengan ramah. Oh, dengan ramah. Oh, berarti kalau dengan ramah itu ini berorientasi pelayanan. Berarti saya eh, apa berkonsultasi dengan mentor dengan ramah, buka kurung berorientasi pelayanan atau berorientasi pelayanan (2) berkonsultasi dengan mentor dengan ramah. Oke, oke, sudah. Ini adalah tugas kelompok tugas individu hari yang ketiga. Sekarang saya akan lanjut pada tugas kelompok hari yang ketiga. Apa itu Bapak Ibu? Ini. Anda bersama-sama membuat infografis. Infografis itu, kok terhapus lagi. Infografis itu terdiri atas info dan grafis. Anda menginfokan apa? Nilai-nilai ASN berakhlak. Grafis itu idealnya adalah grafik, tapi ini tidak ada data. Sehingga yang dimaksudkan dengan grafis ini adalah ilustrasi ya ataupun Anda menggunakan ikon-ikon yang terkait dengan nilai-nilai. Misal berorientasi pelayanan Anda menggunakan misal tangan begini ada apa di atasnya begitu. Nah, itulah yang nanti akan kami nilai sebagai ilustrasi ya Pak Ibu. Selain lambang atau simbol ya, Anda nanti boleh menggunakan background warna lain-lain, mungkin ada gambar air gitu yang warnanya itu berbeda dengan tulisan atau gimana. Nah, itu nanti akan Anda jelaskan ketika sesi presentasi di hari keempat di Sinkronus 9 JP. Dan di sanalah kita bersama akan menilai infografis per kelompok karena Anda akan presentasi. Penilaiannya adalah meliputi isi, ilustrasi, dan warna yang menarik. Isi itu substansi, ASN berakhlak. Oke? Oke, Bapak Ibu. Dan sekali lagi, selalu dalam bentuk PDF. Oke. Ini berikutnya tinggal 1. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu LK hari ke-5. Hari ke-4 Anda free Bapak Ibu. Dah 9 JP itu dari jam 8 sampai jam 16.15 Bapak Ibu. Ya, sampai 16.15. Oke, tapi Anda tidak usah membayangkan yang enggak. Nanti itu tetap asik ya, tetap asik. Lanjut.
yang terakhir, tugas individu hari yang kelima. Apa itu, Bapak Ibu? Anda diminta untuk ya membuat learning journal pembelajaran agenda 2. Ya, meliputi apa? Selalu substansi, proses dan refleksi sikap. Tentu sikap yang terkait dengan ASN berakhlak. Ya, ini Bapak Ibu kita tentukan saja learning journal pembelajaran agenda 2 loh Bapak Ibu. Berarti ini berapa hari Bapak Ibu? Berapa hari? Ini Anda tulis tidak pakai suara. 5 hari Bapak Ibu. 5 hari mulai dari hari pertama, 2, 3, 4, dan 5 meliputi substansi, proses, dan refleksi nilai. Ya, semoga Anda semua sehat walafiat, selalu dimudahkan, semangat selalu. Oke? Dan maksimal adalah 5 hari ya, 3 halaman ya, 3 halaman PDF. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan overview ya keterkaitan antar masing-masing agenda. Lalu apa? Tadi kami sudah melakukan apersepsi ya untuk mengingat kembali, memantapkan kembali tentang konsep daripada core value ya nilai-nilai ASN berakhlak. Lanjut lagi pada penguatan ya dan penyampaian tugas kita ya selama 5 hari pada masing-masing individu dan kelompok. Ya, total ada 7 kelompok, total ada 7 tugas ya. Berapa Bu? 4 tugas individu dan 3 tugas kelompok. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Izin bertanya, Ibu, Ya, silahkan Mbak Nur. Panggilannya mengenai siapa Bu? Ya, Ibah. Ibah. Ya, silahkan Iya, Ibu Ibah. itu ingin bertanya mengenai tugas individu yang hari ke hari Selasa, yang hari Selasa itu. Hari keberapa? Hari ketiga. Matrik. Ketiga, nggih. 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 Mengenai tugas itu mohon dijelaskan lagi, Bu. Saya agak belum paham. Oke. Untuk tugas yang ketiga, tugas yang ketiga ya, ini ya tadi Bu ya. Memang kita nanti akan ada sesi penguatan ya, akan ada sesi penguatan. Ya, tidak pahamnya di bagian mana Bu? Tidak pahamnya di bagian mana? Ini ya. Untuk tugas yang ketiga, Anda cukup mengisi matrik. Nah, matrik ini. Contohnya nanti Anda hapus ya, atau Anda pindahkan ke tempat lain. Oke. Anda isunya ambil isu yang sudah Anda pernah temukan satu setelah Anda melewati tahapan analisis APKL. Sudah kan kemarin? USG. Sudah Pak Ibu? Sudah, Bu. Dari Sudah, Bu. APKL ada 5 atau 7, Anda ambil 3 ya yang memiliki nilai tertinggi ya. Maksudnya nilai skor tertinggi, itulah yang menjadi skala prioritas. Lalu Anda tentukan lagi 1 dengan menggunakan USG. Dah, 1 itulah yang kita ambil, kita tulis sebagai isu. Nah, untuk kegiatan dan tahapan, saya kira pada agenda 1 Anda sudah melakukan ya kegiatan rancangan kegiatan. Ingat, untuk kegiatan tahapan itu Anda menggunakan kata kerja aktif ya, kata kerja aktif yaitu me atau ber. Intinya tuh di sini seolah-olah terimplisit saya melakukan perencanaan kegiatan optimalisasi PTSP online. Itu seperti itu. Tapi Anda tidak menggunakan kata saya, kan? Dah, kata kerja aktif, kata kerja aktif. Nah, sekarang pada kolom yang terakhir, pada pemanaan keterkaitan nilai, Anda tidak usah ngarang, tidak usah lari-lari kemana-mana. Ya. Cukup Anda cek pada tahapan. Di tahapan ini misalkan, adalah konsultasi dengan mentor. Ya, konsultasi dengan mentor. Ya, sebentar. Saya tak cari yang mudah mungkin. Bentar, saya supaya cepat.
Saya tak berpikir supaya kita jespleng. Ini tadi. Oke, Bismillah. Bentar. Saya keluarkan Bu agenda agenda 2, agenda 3. Ya ini. Oke, ke sini. Saya kira nih waktu kita sudah lewat. Saya tidak mau menyiksa yang bapak-bapaknya. Oke. Ini, saya kira ini contoh yang bagus. Nanti Anda lihat pada kolom yang kelima. Oke, tutup. Nih, oke. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah nampak pada layar? Nah, Sudah, Ibu. nah, Anda tuh fokusnya yang untuk keterkaitan ini, Anda lihatnya di kolom 5 saja ya. Jangan lihat kemana-mana. Jangan lihat yang kolom 4 dan kolom 6. Ke 5 saja. Anda kan fokus pertama pada kegiatan tahapan, bukan kegiatan ya, pada tahapan. Di tahapan mengkonsultasikan rencana kegiatan pada atasan, oke? Mengkonsultasikan rencana kegiatan pada atasan, betul kan? Nah, Anda fokusnya pada kegiatan konsultasi rencana kegiatan. Anda cek di sini. Tapi Anda tidak menggunakan kata saya boleh gitu, Ge. Tapi kan ini sudah mengandung demikian sehingga di sini apa eh, inti dari eh, kalimat-kalimat yang ada pada atas ini ya adalah Anda konsultasi nih loh, berkonsultasi dengan atasan. Ada? Kan Bapak berkonsultasi dengan atasan. Hmm. Anda dalam pikiran Anda ketika konsultasi dengan atasan itu untuk apa ya? Oh, saya itu dengan sopan atau saya dengan jujur, misalkan di sini dengan jujur gitu kan. Oh, sayanya, Andanya dengan jujur dan Anda memperoleh data yang akurat, gitu tuh Bapak Ibu. Inginnya kan kayak gitu. Anda tulis aja itu, lalu Anda cek setiap nilai, Bapak Ibu, setiap nilai itu selalu memiliki 4 hal, yaitu definisi atau deskripsi, kedua kata kunci, ketiga itu adalah kode etik perilaku, keempat kalimat afirmasi. Anda cek di masing-masing ini, apa? Tadi apa tuh? Jujur dan data yang akurat, apa ya? Di kata kunci. Oh ini, kok nggak ada ya maksudnya ya? Oke, kalau nggak ketemu di kata kunci, Anda cari di pedoman perilaku. Set. Pedoman perilaku mana ya? Benurul naruhnya. Ini. Oh, nah ternyata ada di mana Bapak Ibu? Di pedoman perilakunya, yaitu di akun ayo Ibu, Bu Ibah, di akun tabel ini loh. Melaksanakan tugas dengan jujur kan? Ada di akun tabel kan? Oke, berarti yo. Berarti tak buka kurung akun tabel. Buka kurung ini boleh Anda taruh di depan tanpa pakai kurung. Akun tabel titik 2. Sehingga nanti sesuai dengan contoh menjadi akun tabel titik 2 ya, berkonsultasi dengan atasan untuk mendapatkan arahan dengan jujur, ya ini dengan membawa data yang akurat. Gitu nggih, Ibu Iba? Saya kira demikian saja. Cukup, Ibu? Cukup, Ibu? Terima Ya, kasih. saya kira sudah clear ini. Kita sudah lewat 6 menit. Saya nggak mau nih yang bapak-bapak tidak nanti tidak dapat sapi atau onta. Baik, terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Insya Allah nanti Bapak Ibu kita akan berjumpa kembali pada sinkronus yang kedua, yaitu pada hari yang keempat 9 JP. Ya, terima kasih. Baik, mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Silahkan berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Ya, Al-Fatihah. Bismillah. Ya, baik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bu. banyak Bu Baik. Nurul. Terima kasih Sehat Bu. selalu Bu.
Anda sehat selalu semua, nggih? Alhamdulillah. Ya. Oke, ini di end dulu ya rekornya.